apa kabarnya nih? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget dihadapi oleh petani perkebunan, terutama perkebunan karet dan kelapa sawit. Tapi hal ini sering banget diabaikan loh, yaitu mengenai hama dan penyakit tanaman karet dan kelapa sawit. Kalian pernah dengar gak sih penyakit tanaman karet dan kelapa sawit yang membuat tanaman tersebut tidak tumbuh dengan maksimal, atau hama yang datang tidak diundang yang membuat tanaman tersebut menurunkan hasil produksinya? Itu semua bisa terjadi karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagai mahasiswa pertanian, kalian pasti tahu betapa pentingnya mempelajari apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen. Nah, di dunia perkebunan karet dan juga kelapa sawit, hama dan penyakit bukanlah masalah kecil loh, tetapi bisa berdampak besar pada produktivitas dan juga kualitas tanaman. Makanya di video kali ini kita akan membahas apa saja sih hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit dan karet, dan bagaimana cara kita untuk mengendalikan hama dan penyakit tersebut. Jadi buat para mahasiswa, yuk simak terus. Sebelum kita masuk ke materi utama, yuk kenalan dulu sama anggota-anggota kelompok 4. Saya Ade Ramadhani. Saya Mia Oktarina. Saya Edita Triyuranda. Saya Previta Brosobati. Saya Sawada Starianda. Nah, pada gambar dan video tersebut terlihat bahwa adanya penyakit pada tanaman karet. Penyakit pada tanaman karet ini merupakan penyakit kering alur sadap. Penyakit kering alur sadap merupakan gangguan fisiologis karena tanaman mengalami keletihan akibat ketidakseimbangan antara lateks yang dieksploitasi dengan lateks yang terbentuk kembali. Gejala penyakit kering alur sadap ditandai dengan: pertama, tidak mengalirnya lateks dari bagian alur sadap. Yang kedua, dalam beberapa minggu keseluruhan alur sadap kering tidak mengeluarkan lateks. Yang ketiga, bagian yang kering berwarna coklat karena pada bagian ini terbentuk gam. Yang keempat, kekeringan kulit meluas ke kulit lainnya yang seumur tapi tidak meluas dari kulit perawan ke kulit pulihan atau sebaliknya. Yang keempat, terjadinya pecah-pecah pada kulit dan pembengkakan atau tonjolan pada batang tanaman. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk penyakit kering alur sadap ini adalah: yang pertama, pemilihan klon yang sesuai. Yang kedua, teknik penyadapan yang tepat. Yang ketiga, penggunaan perangsang lateks secara bijak. Yang keempat, pemeliharaan tanaman yang baik. Yang kelima, pemantauan dan deteksi dini, serta penanganan tanaman terinfeksi. Hama kutu pada tanaman karet penyebabnya adalah Lacciper greni, Lacciper laca vericiana virgata, dan Planococcus citri. Gejala serangannya, bagian pucuk batang dan daun muda berwarna kuning, akan mengering dan akhirnya mati. Kutu ini menghisap daun karet, ranting muda, dan pucuk tanaman. Kutu ini mengeluarkan cairan manis yang mengundang semut, sehingga gejala serangannya diketahui dari berkerumunnya semut-semut di bagian tanaman yang diserang. Cairan manis tersebut juga memacu tumbuhnya jamur jelaga yang berwarna hitam. Pengendaliannya bisa secara mekanis. Kutu-kutu diambil dan dibuang dari bagian tanaman yang diserang. Dijaga jangan sampai ada daun, pucuk, atau batang yang rusak karenanya. Secara biologis, di kebun dilepas musuh alami kutu, antara lain Coccinella sp, dan secara kimiawi memberantas kutu dengan menyemprotkan insektisida. Seperti ini, karet menguning lalu kemudian akan rontok yang disebabkan oleh jamur, seperti Colectoricum glasporioides, Pestalozzi sp, dan juga Odium heve. Faktor lain yang memperburuknya adalah menyebabkan tanaman menjadi lemah, kekurangan nutrisi, dan juga pengendalian penyakit yang tidak tuntas. Adapun pengendaliannya bisa dilakukan dengan pemupukan, pemangkasan, dan juga sanitasi
pada video ini merupakan penyakit gugur daun Coletroticum. Penyakit gugur daun Coletroticum disebabkan oleh Coletroticum gloeoporidae yang merupakan penyakit penting pada pertanaman karet. Penyakit gugur daun Coletroticum menyerang tanaman karet mulai di pembibitan, tanaman belum menghasilkan, dan tanaman dewasa yang telah menghasilkan. Nah, pada observasi yang telah kami lakukan, penyakit gugur daun Coletroticum ditemukan pada tanaman karet yang menghasilkan, yang mana dampaknya adalah dapat menurunkan produksi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit gugur daun adalah kelembaban udara, terutama adanya hujan. Lalu, untuk pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit gugur daun Coletroticum yaitu pertama, tidak menanam klon-klon yang rentan terhadap penyakit gugur daun di dataran tinggi dan bercurah hujan tinggi seperti GT1, Afros 427, dan Afros 1734. Kedua, jangan membiarkan bibit terlalu lembab. Ketiga, memberi pupuk ekstra sebelum terbentuk daun baru agar tanaman lebih tahan terhadap serangan jamur. Dan terakhir, daun-daun muda di pembibitan disemprot menggunakan fungisida kimia. Penyakit jamur akar merah. Jamur akar merah merupakan penyakit yang biasa menyerang tanaman-tanaman perkebunan seperti karet, teh, kelapa sawit, sengon, mangga, dan sebagainya. Penyakit ini sangat umum terjadi di Indonesia yang berada di daerah tropis. Tanaman karet yang terserang penyakit jamur akar merah ditandai oleh bagian akar tanaman karet yang sakit tertutupi selaput miselium yang berwarna merah. Jika diperhatikan dengan baik, selaput tadi ditempeli butiran-butiran tanah berwarna merah yang terlihat lebih jelas apabila akar yang terserang dicuci bersih. Miselium yang sedang tumbuh di akar memiliki tepi yang berwarna merah, anggur tua, sedangkan perlukaan dalam dari selaput miselium ini berwarna putih kotor. Ada pula cara pengendaliannya, yaitu semua tanggul dan sisa akar harus dibersihkan lalu dibakar ketika sedang melakukan pembukaan lahan atau peremajaan perkebunan. Yang kedua, tanaman-tanaman karet yang sakit atau mati sebaiknya dibongkar tuntas. Carilah sumber infeksinya lalu musnahkan. Yang ketiga, jagalah agar kondisi pH tanah pada perkebunan karet tetap berada di kisaran 6-6,5. Jika pH terlalu rendah, Anda bisa memberikan dolomit. Yang keempat, buatlah selokan isolasi atau pembukaan leher akar untuk mencegah semakin meluas serangan penyakit jamur akar merah ini. Yang kelima, tanaman karet yang sakit bisa diobati menggunakan genoside seperti drazosolon atau calicin kolar protectant seperti tridemorph. Terlihat bahwasanya hal ini disebabkan oleh kumbang Oryctes atau Oryctes riconeros. Gejala serangannya, kumbang dewasa masuk ke dalam daerah titik tumbuh dan memakan bagian yang lunak. Bila serangan mengenai titik tumbuh, tanaman akan mati, tetapi bila makan bakal daun hanya menyebabkan daun dewasa menjadi rusak seperti terpotong gunting. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan di sekitar tanaman dan membakar atau membuang sampah serta pohon yang mati agar larva hama ini mati. Kemudian dapat juga dilakukan dengan pemberantasan secara biologis dengan menggunakan cendawan atau Metarhizium anispilae dan virus Baculovirus oryctes. Penyebab penyakit busuk pangkal batang kelapa sawit adalah disebabkan Ganoderma boninensis. Penularan penyakit ini sebagian besar melalui mekanisme kontak akar sawit yang sakit dan sangat kecil melalui Basidiospora. Pengendalian busuk pangkal batang kelapa sawit. Pengendalian secara kultur teknis dapat dilakukan sejak proses tanam ulang, yaitu melalui sanitasi sisa-sisa batang dan akar yang terinfeksi Ganoderma. Sanitasi sumber inokulum ini dapat meminimal kontak antar akar sehat dan sisa-sisa akar terinfeksi, yang merupakan salah satu mekanisme utama penyebaran Ganoderma di lapangan. Pengendalian hayati dilakukan dengan pemanfaatan agen antagonis seperti cendawan Trichoderma sp dan
endomycorrhiza. Meskipun demikian, hasil pengendalian secara hayati ini masih belum konsisten di lapangan. Sementara itu, teknik pengendalian secara kimiawi sintetik menggunakan beberapa bahan aktif, yaitu fungisida, juga dilaporkan kurang memuaskan. Pengendalian penyakit BPB yang paling ideal ialah menggunakan tanaman toleran Ganoderma. Nah, pada video dan gambar tersebut terlihat bahwa adanya serangan dari hama ulat pemakan daun kelapa sawit. Gejala serangan hama ini ditandai dengan adanya lubang pada daun kelapa sawit, warna daun yang berubah menjadi coklat kekuningan, serta daun yang mengikis hingga menyisakan tulang daun. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk hama ulat ini dengan cara membunuh hama ulat ini secara langsung. Yang kedua, menggunakan musuh alami dengan bakteri Bacillus thuringiensis. Dan yang ketiga, menyemprotkan dengan insektisida. Pada video ini merupakan tanaman sawit yang terserang oleh penyakit bercak daun Curvularia. Penyakit bercak daun yang disebabkan oleh Curvularia lebih dikenal sebagai hawar daun Curvularia. Serangan dari penyakit bercak daun ini dapat terjadi selama periode kering dan basah, dengan gejala awal tampak berupa bintik kuning pada daun tombak atau yang telah membuka, bercak membesar dan menjadi agak lonjong dengan panjang 7-8 mm, berwarna coklat terang dengan tepi kuning atau tidak. Bagian tengah bercak kadangkala tampak berminyak. Pada gejala lanjut, bercak menjadi nekrosis. Beberapa bercak menyatu membentuk bercak besar tak beraturan. Pada beberapa kasus, bagian tengah bercak mengering, rapuh, berwarna kelabu atau coklat muda. Penyebab penyakit bercak daun pada tanaman kelapa sawit yang kami temukan adalah dari spesies jamur Curvularia eragrostidis. Jamur tersebut menyebar dengan spora melalui hembusan angin atau percikan air yang mengenai bercak. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap penyakit bercak daun pada tanaman kelapa sawit adalah: yang pertama, populasi bibit persatuan luas terlalu tinggi atau terlalu rapat, kurang dari 90 cm, atau keadaan pembibitan yang terlalu lembab, kelebihan air siraman dan cara penyiraman yang tidak tepat. Kedua, kebersihan areal pembibitan yang kurang terpelihara. Banyak gulma yang merupakan inang alternatif bagi patogen, terutama dari keluarga Graminae, di dalam atau di sekitar areal pembibitan. Yang terakhir adalah aktivitas pekerja di pembibitan. Lalu, pengendalian yang dapat dilakukan pada tanaman kelapa sawit yang terserang penyakit bercak daun adalah: pertama, menjarangkan letak bibit menjadi 90 cm. Kedua, mengurangi volume air siraman sementara waktu. Ketiga, mengisolasi dan memangkas daun-daun sakit dari bibit yang bergejala ringan sedang. Selanjutnya disemprot dengan fungisida tibenzol, kaptan atau tiram dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,2 tiap 10 sampai 14 hari. Dan daun pangkalan harus dibakar. Dan yang terakhir, memusnahkan bibit yang terserang berat. Penyakit tajuk atau penyakit mahkota sering dijumpai di kebun yang belum menghasilkan dan merupakan penyakit yang paling mencolok di sini. Pada umumnya, penyakit hanya terdapat di kebun yang berumur 1-3 tahun setelah penanaman di lapangan. Sesudah itu, penyakit sembuh dengan sendirinya dan bekas tanaman sakit berkembang seperti tanaman biasa. Meskipun demikian, tanaman agak terlambat pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tanaman yang tidak mengalami gangguan. Ada pula gejala penyakit daun, yaitu tanaman muda yang sakit mempunyai banyak daun yang membengkok ke bawah di tengah pelepahnya. Pada bengkokan ini tidak terdapat anak daun atau anak daunnya kecil. Bisa juga robek-robek. Gejala ini mulai tampak pada janur. Di sini anak-anak daun yang masih terlipat itu tampak busuk pada sudut atau tengahnya. Dan ada juga untuk sementara tanaman terhambat pertumbuhannya tetapi kelak akan sembuh dengan sendirinya. Meskipun demikian, ada kalanya tanaman yang sembuh tadi menjadi sakit kembali yang nantinya akan sembuh untuk seterusnya. Penyebab penyakit tajuk. 1. Penyakit ini sudah diteliti 70 tahun yang lalu oleh Husser 1927.
Namun sampai sekarang penyebabnya belum diketahui. Dari jaringan yang busuk dapat diisolasi bermacam-macam jamur, khususnya Fusarium oxysporum dan F. solani. Namun jamur-jamur ini kalau diinfeksikan ke tanaman sehat tidak ada yang mampu menimbulkan penyakit. Selain itu juga diketahui bahwa penyakit tajuk tidak menular. Itu yang kedua, ada yang menduga bahwa gejala tersebut di atas disebabkan oleh kelebihan nitrogen. Ada juga yang menduga bahwa gejala ini disebabkan oleh defisiensi magnesium. Namun pendapat tersebut tidak dapat dibuktikan dengan percobaan-percobaan. Pengendalian penyakit tajuk. 1. Karena penyebab penyakitnya belum diketahui, sampai sekarang tidak ada anjuran pengelolaan yang dapat diberikan dengan mantap. Pada umumnya, perkebunan cenderung untuk membiarkan penyakit itu, karena tanaman akan sembuh dengan sendirinya sehingga kerugian terjadi akibat terhambatnya pertumbuhan beberapa tanaman. 2. Untuk mengurangi penyakit tajuk agar bahan tanaman asal Delhi dipakai karena sifat-sifat baiknya. Semua bahan tanaman yang dibudidayakan di Indonesia mempunyai darah Delhi. Yang ketiga, dengan fungisida thiabendazole, tiram atau benomil. Namun karena masih diragukan bahwa jamur yang menyebabkan penyakit, perawatan dengan fungisida memberikan hasil yang tidak menentu. Keempat, sebelum diperlakukan, janur dipotong sedalam mungkin atau sedekat mungkin dengan titik tumbuh. Bagian yang terbuka disemprot dengan fungisida sampai basah benar. Pada potongan tadi hanya janur yang belum membuka yang dibuang. Yang kelima, daun-daun sakit yang lebih tua tidak perlu dipotong karena perkembangan jamur akan terhenti jika janur membuka. Bahkan pemotongan ini akan menyebabkan tanaman muda yang sakit kehilangan banyak jaringan yang dapat mengadakan asimilasi yang sangat diperlukan. Baiklah, itulah pembahasan mengenai hama dan penyakit tanaman karet dan kelapa sawit dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Dadah.